Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, petahana Kaisang Pangarep secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum, Caketum, PSI, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Dikutip dari Kompas.com, pendaftaran ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Setelah menyerahkan dokumen persyaratan, Kaisang mengungkapkan janji politiknya. Ia berkomitmen, jika terpilih, PSI akan berhasil lolos ke parlemen pada tahun 2029. Dalam dokumen yang diserahkan, Kaisang mendapatkan dukungan dari 10 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 75 Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Angka ini jauh di atas syarat minimal yang ditetapkan, yaitu 5 DPW dan 20 DPD. Pendaftaran bakal calon Ketua Umum PSI dibuka sejak 13 Mei 2025 dan akan berakhir pada 23 Juli 2025. Juru bicara PSI Beni Papa mengatakan, seluruh proses pendaftaran dilakukan di kantor DPP PSI, dengan layanan pendaftaran dibuka setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setiap bakal calon Ketua Umum diwajibkan memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yaitu 5 rekomendasi dari DPW dan 20 rekomendasi dari DPD. Masa pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum dijadwalkan berlangsung antara 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan akan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti narasi yang menyebut pihak yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka adalah pendukung Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI telah menyatakan 8 sikap yang salah satunya adalah menuntut pemakzulan Gibran. Akan tetapi, setelah pernyataan sikap mencuat, Forum Purnawirawan TNI justru dianggap sebagai barisan sakit hati yang mendukung Anies Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Salah satu anggapan ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan, kata Sylvester di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, 7 Mei 2025. Rocky Gerung menilai, para purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, itu memiliki kepentingan historis. Sehingga, kata Rocky, menganggap mereka sebagai pendukung Anies Baswedan adalah hal yang manipulatif. Rocky Gerung menambahkan, bahwa para purnawirawan TNI itu justru bisa membaca kehendak masyarakat atau oposisi yang ingin Gibran Rakabuming Raka dicopot lantaran tidak memenuhi kaidah etik dalam pencalonan hingga terpilih menjadi Wakil Presiden RI. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat menjadi tamu dalam acara World the Talk yang diunggah di kanal YouTube Deddy Sitorus Official, Kamis, 19 Juni 2025. Jenderal itu, profesi yang dari awal kita kenal bahwa dia tidak mungkin mengucapkan sesuatu tanpa punya kepentingan historis gitu. Jadi ini kepentingan historis, bukan kepentingan politik, jelas Rocky Gerung. Masa karena kalah mendukung Anies mau singkirin anak kecil itu? Kan dari awal, semua orang itu menganggap bahwa ada yang buruk, ada yang manipulatif di situ. Nah, jenderal ini membaca pikiran BEM.
membaca pikiran oposisi, membaca pikiran emak-emak, paparnya. Menurut Roky Gerung, para purnawirawan TNI itu tidak membaca pikiran Anies Baswedan. Jenderal ini nggak membaca pikiran Anies. Jangan-jangan Anies juga nggak peduli, pemilu sudah lewat. Udah, nggak ada apa-apa tuh, kata Roky Gerung. Selanjutnya, Roky Gerung menyoroti para pendukung Gibran dan Jokowi yang seolah-olah masih terjebak di momen pemilu 2024. Menurutnya, pendukung Gibran dan Jokowi itu merasa ketakutan tetapi hanya bisa menyalurkannya dalam argumen yang sama, yakni soal Anies Baswedan dan Pilpres 2024. Sehingga, Roky menilai, hal tersebut merupakan lompatan logika. Karena pemuja itu ketakutan, atau bahkan ingin menyelundupkan kegelisahan mereka dengan argumen yang itu-itu aja. Ini Anies segala macam tuh. Loh, apa urusannya dengan Anies gitu? Itu ya memang dia mendukung Anies faktanya begitu, jelasnya. Tetapi lompatan logikanya karena mendukung Anies maka mau jatuhin Gibran kan dasarnya begitu, tambahnya. Misal wakil presidennya bukan Gibran, ya pasti nggak akan dijatuhin kan, karena prosesnya bagus. Itu ya manipulasinya, sehingga dengan cara yang sangat dangkal toh, tambahnya. Setelah masa kepemimpinan Jokowi, seolah-olah masyarakat terbagi menjadi beberapa kutub yang mendukung pihak tertentu dengan cara militan. Menurut Roky Gerung, hal tersebut adalah militansi norak. Kan militansi norak itu. Kenapa cuman Anies? Kenapa bilang itu juga kumpulan antara pendukung Anies dan pendukung Ganjar? Itu lebih gila lagi itu. Kan Anies nama Ganjar tidak bersekutu kenapa mesti dipaksakan Gibran kan, katanya. Roky Gerung pun menyebut, para pendukung Jokowi yang masih terjebak dalam pemilu 2024 itu tidak memiliki argumen rasional. Jadi kita mau lihat kelemahan dari pendukung Jokowi ini nggak punya argumen rasional. Nah, karena dia punya argumen rasional maka makin lama makin ngacau keterangannya, tandasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.